Hello Bre, balik lagi di channel App Movie, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita film psikopat yang berjudul The Host That Jack Will, yang dimana diceritakan kisah kekejaman seorang psikopat yang menjadikan seluruh korbannya menjadi sebuah rumah. Film ini dibintangi oleh Matt Dillon yang berperan sebagai Jack. Penasaran dengan filmnya? Tetapi sebelum lanjut filmnya, jika Anda suka pada channel ini, silakan pencet tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Karena subscribe Anda bahagia kami. Dan jika Anda ingin request film, silakan komen di kolom komentar. Selamat menonton. Film ini bercerita mengenai seseorang psikopat sejati bernama Jack. Dalam kesehariannya, Jack adalah seorang arsitek. Tetapi ia memiliki kehidupan ganda sebagai pembunuh berantai yang telah menewaskan 60 orang. Film The Host Jack Will ini dibagi menjadi beberapa babak. Babak pertama adalah prolog, di mana kita diperkenalkan dengan karakter Jack sebagai narator utama. Lewat narasinya, Jack bercerita mengenai kisah hidupnya pada seorang lawan bicara bernama Fierce, yang sosoknya tidak akan kita lihat hingga babak akhir. Jack dan Fir layaknya orang yang sedang mengobrol dan berdiskusi. Kita hanya bisa mendengar hanya dalam bentuk suara. Sambil Jack dan Fierce mengobrol, di layar dipenuhi imaji-imaji yang menggambarkan hal-hal yang sedang mereka diskusikan. Topik utama obrolan mereka adalah soal pembunuhan yang Jack lakukan dan alasan mengapa Jack melakukan semua perbuatan keji tersebut. Dialog mereka kemudian menjadi semacam pengakuan, sesumbar dari seorang psikopat yang tidak memiliki rasa empati dan selalu merasa benar dalam setiap tindakannya. Maka dimulailah film The Host That Jack Will. Film diawali di insiden pertama, di mana Jack sedang mengendarai mobil berwarna merah. Saat sedang di perjalanan, Jack bertemu seorang gadis dan nampaknya gadis itu sedang mengalami masalah dengan dongkraknya. Gadis itu ingin meminjam dongkrak kepada Jack, namun Jack tidak memilikinya. Jack pun memberi saran untuk pergi ke tukang besi yang jaraknya 8 km dari situ. Namun gadis itu memohon untuk mengantarkannya kembali ke bengkel tersebut. Hingga akhirnya Jack mau untuk mengantarkannya. Di sepanjang perjalanan, gadis itu bercerita tentang pembunuh berantai. Dan sampailah mereka di tukang besi. Singkat cerita, tukang besi itu memperbaiki dongkrak milik wanita itu. Setelah selesai, gadis itu meminta Jack mengantarkannya kembali ke mobilnya. Jack pun mau dan menuruti permintaan gadis itu. Pada saat sudah sampai, Jack berusaha untuk memperbaiki mobil dengan dongkrak. Namun dongkraknya rusak lagi saat Jack mencoba memperbaiki mobil itu. Jack sudah muak dan ingin pergi dari gadis itu. Tetapi gadis itu memohon untuk mengantarkannya lagi ke bengkel. Dan Jack mau gak mau mengantarkannya lagi untuk terakhir kalinya. Saat di perjalanan, si gadis itu kembali menceritakan tentang pembunuh berantai lagi. Jack mulai muak. Masalahnya setiap bersama gadis ini, ia terus berbicara tentang pembunuh berantai. Pada suatu ketika, ia mengatakan bahwa Jack tidak pantas menjadi seorang pembunuh berantai karena dia terlalu pengecut. Jack yang merasa tersinggung dan mulai kehilangan kesabaran, ia memberhentikan mobilnya lalu Jack mengambil dongkrak di sampingnya. Kemudian memukul gadis itu tepat di kepalanya hingga ia tewas seketika. Kemudian Jack membawa mayat wanita itu ke pendingin dan ia juga memindahkan mobil wanita itu ke hutan untuk menutupi jejaknya. Setelah itu insiden kedua pun tiba. Saat itu Jack sedang memperhatikan emak-emak yang sedang jalan sendirian. Emak-emak itu menuju salah satu rumah yang mungkin itu adalah rumahnya. Kemudian Jack mengikutinya dan menghampiri rumah wanita itu. Jack yang berpura-pura sebagai polisi, ia ingin mengecek salah satu barang yang emak-emak itu beli. Dengan alasan dia tidak mau kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Si emak-emak itu pun bingung dengan kelakuan Jack.
Kemudian si emak itu meminta Jack menunjukkan rencana anggota polisi. Namun Jack beralasan dia tidak membawanya. Si emak itu mulai curiga kepada Jack, dan Jack pun mengakui bahwa dia bukanlah seorang polisi. Lalu dengan lancangnya Jack mengaku bahwa dia adalah seorang agen asuransi. Jack menawarkan kenaikan uang pensiun kepada emak itu, dan singkat kata si emak itu akhirnya mau. Dan Jack berhasil memasuki rumah wanita itu. Saat di dalam rumah, Jack bertingkah aneh. Emak itu yang tadinya judu malah menjadi curiga dengan perkataan Jack saat di dalam rumah. Di saat wanita itu berjalan di salah satu ruangan, Jack menariknya dan mencekiknya hingga sekarat. Saat wanita itu sekarat, Jack memberikan sebuah minuman, lalu Jack kembali mencekiknya hingga tewas. Kemudian Jack menempatkan wanita itu ke sofa, dan Jack mengambil kamera lalu fotonya. Setelah itu Jack menyelimuti mayatnya lalu membawanya keluar. Kemudian Jack kembali dan membersihkan rumahnya untuk menghilangkan jejaknya. Akhirnya Jack kembali ke mobilnya, dan saat di mobil penyakit OCD Jack pun kambuh. Di mana OCD adalah sebuah penyakit gangguan mental yang menyebabkan penderitanya harus melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD ini akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Akhirnya Jack pun bolak-balik ke rumah itu untuk mengecek apakah ada darah yang masih tersisa. Di saat Jack sedang keluar rumah, ada sebuah mobil polisi yang menghampiri rumah wanita itu. Kemudian Jack menghampirinya, dan Jack ditanyai oleh polisi itu. Jack beralasan bahwa dia adalah temannya. Ia sudah menunggu wanita itu selama 2 jam. Saat Jack mengetuk pintunya, wanita itu tidak menjawab. Polisi itu juga mengecek ke dalam rumah wanita itu. Saat polisi masuk ke dalam rumah, Jack bergegas pergi dan mengikat mayat wanita itu di belakang mobilnya. Jack menyeret mayat wanita itu sampai kepala dari mayat itu tersisa hanya setengah. Sampailah Jack ke ruangannya. Karena Jack menyeret mayat itu, ia membuat jejak darah sampai ke tempatnya. Jack merasa panik, dan tiba-tiba betapa beruntungnya Jack. Pada saat itu turun hujan yang cukup deras. Hujan itu menutupi jejak si Jack, sehingga ia tidak akan ketahuan oleh polisi. Di dalam ruangannya, Jack menemukan sebuah pintu yang tidak dapat ia buka. Scene berganti saat Jack sedang bersama seorang gadis, lalu Jack mencekiknya sampai meninggal. Tidak sampai di situ, Jack juga menabrak seorang dengan sengaja. Lalu ia mengumpulkan 2 mayat itu lalu memfotonya. Dan Jack mengira itu adalah karya seni. Di sini kita akan lihat betapa kejinya Jack setelah insiden ketiga. Dan insiden ketiga pun tiba. Suatu saat Jack telah memiliki keluarga. Di situ Jack dan keluarganya sepertinya sedang berlibur. Jack membawa senapan dan mengajari anaknya bagaimana cara menembak. Namun tiba-tiba Jack malah memburu keluarganya sendiri. Ia menembak kaki anaknya dan menembak kepala anak satunya. Lalu Jack juga menembak istrinya. Kemudian dia mengumpulkan burung gagak yang sangat banyak dan mengumpulkannya bersama keluarga yang sudah ia tembak. Tidak sampai di situ, Jack juga membawa mayat-mayatnya ke dalam ruangan pendingin, di mana Jack mengumpulkan hasil buruannya. Di sana Jack juga membuat salah satu mayat anaknya dibuat tersenyum. Lalu insiden keempat pun tiba. Jack bertemu salah satu gadis yang mungkin itu adalah temannya. Jack dan gadis itu mengobrol sambil minum-minum. Jack menggambar pola di tubuh gadis itu. Saat mengobrol, Jack mengakui bahwa ia telah membunuh 60 orang. Gadis itu pun terkejut dan ia pun segera keluar rumah. Di depan rumah ada seorang polisi, lalu ia menghampiri polisi itu untuk meminta pertolongan. Namun polisi itu hanya cuek karena mengira si gadis itu sedang mabuk. Kemudian Jack membawa si gadis itu masuk ke dalam dan mengikat gadis itu dengan sebuah kabel. Lalu Jack merobek kulit si gadis itu untuk dijadikan dompet. Sampailah pada insiden terakhir, yaitu insiden kelima. Jack pada saat itu menculik salah satu tentara lalu meletakkannya di dalam ruangan. Ternyata dia sudah mengumpulkan 5 orang untuk ditembak menggunakan 1 peluru, di mana peluru itu akan menembus 5 kepala orang itu.
Namun ia membeli peluru yang salah. Akhirnya Jack membeli peluru lagi di temannya. Temannya itu sudah tahu bahwa Jack adalah seorang pembunuh berantai. Kemudian temannya pun mencoba menelepon polisi, berharap Jack dapat tertangkap. Tetapi Jack melawan temannya sendiri dan Jack berhasil mengambil peluru yang ia inginkan. Singkat cerita, Jack pun kembali ke ruangannya dan berniat menembak 5 orang tersebut. Saat Jack ingin menembak, ia merasa jarak 5 orang itu terlalu dekat. Lalu Jack membuka pintu yang selama ini tidak dapat dibuka olehnya. Setelah dibuka, di dalamnya ada satu orang bernama Fierce. Fierce ini adalah orang yang berbicara bersama Jack selama film ini berlangsung. Dan ternyata Fierce juga mengikuti Jack, namun ia tidak mengetahuinya. Lalu Fierce mengobrol bersama Jack tentang impiannya, yaitu membangun sebuah rumah. Jack sudah mencobanya, tetapi sepertinya bangunan itu gagal lalu dirobohkan. Sampai pada akhirnya Jack membangun sebuah rumah menggunakan mayat-mayat yang ia kumpulkan di dalam ruangan dingin. Dan jadilah sebuah rumah kecil yang tidak layak huni. Setelah itu, Fierce memasuki rumah itu dan ia pergi ke bawah di mana di situ ada sebuah lubang. Jack pun mengikutinya dan masuk ke dalam lubang itu. Lalu mereka berdua menjelajahi lubang dan sampailah mereka berdua dan menaiki sebuah kapal. Yang dimana di kapal banyak sekali orang di sekitarnya. Kemudian Jack dibawa ke salah satu tempat di mana terlihat orang-orang sawah sedang menggaruk rumput. Seketika Jack mengingat orang-orang yang sudah ia bunuh. Setelah itu Jack dan Fierce melanjutkan perjalanan. Mereka berdua turun ke bawah dan sampailah mereka ke salah satu jembatan yang dimana jembatan itu terlihat seperti jembatan Shirathol Mustaqim. Kemudian Jack bertanya, apakah yang ada di seberang sana? Dan Fierce pun menjawab, itu adalah tangga menuju surga. Jack pun akhirnya berpisah dengan Fierce. Lalu Jack pun berusaha menyeberanginya melewati pinggir. Namun saat di pertengah jalan Jack terpeleset dan jatuh ke dalam larva yang sangat panas. Dan itu adalah neraka. Dan film pun selesai.